Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita masih bisa bertemu pada hari ini di dalam mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran PAI TIK. Adapun materi yang akan saya bahas pada hari ini adalah mengenai model pembelajaran berbasis web e-learning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khairunisa dengan NIM 2020202388610811 dari Fakultas Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, dan dosen pengampu di dalam mata kuliah ini yakni Dr. Usman SAG MAG. Materi pada hari ini adalah karakteristik model pembelajaran berbasis web e-learning. Ada 3 karakteristik pembelajaran e-learning yang akan saya bahas. Yang pertama adalah karakteristik pembelajaran e-learning menurut Rusman. Karakteristik pembelajaran e-learning menurut Rusman membagi kepada 4, yaitu interaktiviti atau interaktivitas, independensi atau kemandirian, accessibility atau aksesibilitas, dan enrichment atau pengayaan. Yang pertama yang akan saya bahas adalah interaktiviti. Interaktiviti atau interaktivitas maksudnya adalah jalur komunikasi yang tersedia di pembelajaran e-learning itu lebih banyak, baik dengan menggunakan komunikasi langsung atau sinkronus seperti chatting atau messenger, atau komunikasi tidak langsung asinkronus seperti forum, mailing list, atau buku tamu. Kemudian yang kedua adalah independensi atau kemandirian. Maksud dari independensi atau kemandirian adalah adanya penyediaan waktu, tempat, pengajaran, dan bahan ajar yang lebih fleksibel. Hal ini akan membuat peserta didik lebih mandiri dan pembelajaran menjadi lebih terpusat terhadap peserta didik atau student-centered learning. Kemudian yang ketiga adalah accessibility atau aksesibilitas. Maksud dari accessibility atau aksesibilitas ini adalah mudah untuk mengakses sumber-sumber belajar melalui pendistribusian di jaringan internet dan adanya akses belajar yang lebih luas dibandingkan dengan pendistribusian sumber belajar pada pembelajaran konvensional. Kemudian yang keempat adalah enrichment atau pengayaan. Maksud dari enrichment di sini atau pengayaan adalah penggunaan perangkat teknologi informasi seperti video streaming dan animasi yang akan memungkinkan kegiatan pembelajaran seperti presentasi materi kuliah dan materi pelatihan sebagai bentuk pengayaan. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran e-learning menurut Nur Salam. Karakteristik e-learning menurut Nur Salam ada 3. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi elektronik sehingga komunikasi yang terjalin antara guru dan peserta didik dan sesama peserta didik, atau guru dan sesama guru akan terlaksana lebih mudah dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian yang kedua, menggunakan materi ajar yang sifatnya mandiri atau self-learning materials dan disimpan di dalam komputer sehingga akan lebih mudah untuk diakses kembali oleh guru dan peserta didik kapan dan di mana saja diperlukan. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan jadwal pembelajaran, hasil kemajuan belajar, kurikulum, serta berbagai hal yang ada kaitannya dengan suatu administrasi pendidikan yang dapat dilihat setiap saat di komputer. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik pembelajaran e-learning menurut Herman Dwi Surjono.
Menurut Herman Dwi Surjono, ada 5 karakteristik pembelajaran e-learning. Yang pertama, adanya konsistensi antara layout, navigasi, teks, dan background. Kemudian yang kedua, memperhatikan indikator halaman. Yang ketiga, teks yang ringkas dan padat, bullets, font yang jelas, serta warnanya harus kontras. Kemudian yang keempat, gambar harus relevan, caption dekat, resolusi dan ukurannya harus proporsional. Kemudian yang kelima, audio, video, serta animasi harus meaningful atau penuh makna, simple, dan short segment. Menurut Lu'u Mutasri, ada 3 hal yang menjadi karakteristik utama di dalam hal model pembelajaran berbasis web, yakni yang pertama, penyajian multimedia, kemudian yang kedua, proses menyimpan dan mengolah, kemudian yang ketiga, penyajian informasi. Web dapat menciptakan sebuah lingkungan belajar maya atau virtual learning environment. Proses pembelajaran seperti pembuatan forum diskusi, chat, penilaian online, dan sistem administrasi merupakan beberapa fasilitas lingkungan belajar yang disediakan oleh web. Lingkungan belajar maya yang telah tersedia di web difungsikan sebagai lingkungan belajar yang dapat menyampaikan berbagai informasi kepada pembelajar. Salah satu contohnya di mana pembelajar dapat melakukan kolaborasi dan berbagi informasi antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi, yang harus diperhatikan adalah sebagaimana hebatnya web digunakan di dalam memfasilitasi pembelajaran. Hal utama yang harus menjadi fokus adalah diri pembelajar itu sendiri. Karena teknologi itu sendiri hanya digunakan sebagai sebuah sarana bagi kita untuk mempermudah proses pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai karakteristik pembelajaran e-learning. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.